Oke, selamat siang ya semua. Jadi saya akan mulai perkuliahan hari ini. Untuk saat ini partisipan yang hadir, mahasiswa yang hadir ada 16 orang ya. Oke, kita hari ini akan lanjut lagi materinya. Nah, untuk materi hari ini lumayan membingungkan ya. Ini saya kasih warning di awal aja. Ini memang rada-rada membingungkan ini materi. Ini tentang pointer ya. Materi juga sudah saya upload, modul sama PPT-nya juga sudah saya upload. Silahkan dicek di sepadanya ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pointer ya, atau petunjuk ya. Kalau istilahnya kalau pointer diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu artinya penunjuk. Nah, di sini memang khusus saya pakai bahasa Indonesia karena seperti yang saya bilang tadi di awal, materi ini lumayan bikin bingung. Jadi memang kalian harus benar-benar paham, ya harus berkali-kali lah membaca materinya gitu. Itu baru biasanya mudah paham ya. Agak bingung memang. Nah, pointer ini sebenarnya adalah sebuah variabel, tapi bukan variabel untuk menyimpan data ya. Dia ini seperti sebuah tempat atau wadah untuk menyimpan alamat dari variabel lainnya. Nah, ini bisa kalian lihat definisinya. Pointer itu berisi alamat dari suatu data. Alamat ya, bukan data, bukan nilai. Nah, ini saya berikan bold di sini, bukan data seperti pada variabel. Biasanya kalau kalian buat variabel kan integer umur sama dengan 10. Berarti variabel umur itu kita kasih nilai 10 ya, dia menyimpan nilai 10. Tapi dengan pointer itu dia tidak menyimpan angka seperti itu gitu. Tidak menyimpan nilai, melainkan dia menyimpan alamat. Alamat apa nih? Alamat yang ada di dalam memorinya teman-teman. Jadi variabel disimpan dalam memori dan akan ditempatkan pada alamat tertentu. Sebenarnya kan begitu konsepnya ya. Ketika kita mengakses sebuah program atau aplikasi itu sebenarnya menggunakan memori yang ada di laptop maupun di komputer kita. Nah, pointer dalam program digunakan untuk menunjuk ke suatu alamat memori. Jadi dia fungsinya itu adalah untuk menunjuk ke suatu alamat memori. Ya. Jadi kira-kira analoginya seperti ini. Nah, begini kira-kira ya. Sebenarnya kan di laptop kita itu ada memori ya. Memori RAM ya, random access memory. Nah, itu memori tersebut itu secara random akan memberikan alamat kepada aplikasi, program maupun software yang kita gunakan. Begitupun juga ketika kita membuat sebuah program. Nah, ketika kita membuat sebuah program itu kita juga menyimpan memori ke sana gitu. Kita menggunakan memori di memori laptop atau PC kita itu. Jadi kalau kita bayangkan itu dia seperti ini ya. Kalau memori di analoginya dia gambar memori itu seperti ini. Sorry ya kalau gambarnya nggak bagus, agak susah soalnya gambar gini. Nah ini kita ibaratkan ini seperti sebuah jalan dan ini adalah rumah-rumah ya, rumah-rumah penduduk gitu ya. Jalan terus ada rumah-rumah atau ini lemari gitu ya. Lemari terus ada nomor-nomor lemarinya seperti loker begitu dan tiap-tiap sekat ini kan ada alamatnya ya. Nah, ini alamatnya misalnya 001, 002, 003, 004, 005 dan seterusnya ya. Banyak gitu ya. Ini memori ya. Memori. Nah, memori inilah yang tentunya digunakan oleh sistem operasi kita ketika pertama kali kita hidupkan laptop ataupun komputer, kemudian pada program-program ya, program atau aplikasi yang sedang berjalan di background ya, yang sedang berjalan di background. Kan ada tuh program atau aplikasi yang jalan di backgroundnya teman-teman, walaupun kalian nggak ngakses,
tapi sebenarnya dia running gitu. Itu ada tuh beberapa aplikasi atau program seperti itu. Nah, program-program ini sebagai contoh ya, sistem operasi, bahkan kalian lagi buka Borland pun sekarang ini sebenarnya lagi menggunakan memori yang ada di sini gitu, memori yang ada di sini ya. Dan ini alamat-alamat ini dia random, dia akan ngaca ya, dia akan ngaca atau random. Dalam artian alamat ini nggak tetap, artinya baris sekian ini 001, ini 002, seterusnya seperti itu enggak. Dan ini alamatnya bisa dibilang tidak fix ya. Ini bisa berubah nanti. Yang di awal ini bisa jadi 004, ini bisa 005 di sini. Dia akan seperti itu terus. Nah, jadi dia ngaca ya, alamat dari memori yang ada di laptop kalian itu dia ngaca begitu. Nah, misalnya di sini ketika kalian membuat sebuah program dengan menggunakan Borland, kalian membuat sebuah variabel gitu ya. Mau bikin program untuk menampilkan umur seseorang gitu misalnya contohnya. Kalian buat tuh variabel umur. Variabel umur ya di sini. Nah, di sini kalian set variabel umur itu nilainya 5. Nah, analoginya dia akan kerjanya seperti ini. Ketika kalian nyimpen ya, ini 5 itu akan disimpan ke sini gitu misalnya. Nah, dia akan ditaruh di sini gitu, ditaruh di sini, disimpan di sini gitu. Integer umur 5 gitu ya. Nah, saat kalian mengakses pun juga sama. Kalian mau nampilin nih cout umur, setelah kalian deklarasikan variabelnya, kalian mau nampilin umur seperti koma ya. Ini pun juga sama ya, ini juga sama, dia akan ngakses dari sini gitu di alamat 001. Berarti anggaplah variabel umur ini disimpan di alamat atau address 001. Alamatnya yang diakses, ini sebenarnya yang terjadi itu adalah waktu kalian cout itu alamatnya itu yang diakses sebenarnya gitu. Alamatnya diakses, tapi kan nggak kelihatan gitu ya, nggak kelihatan. Sehingga nanti outputnya adalah angka 5. Karena apa? 5 itu disimpan di alamat 001. 5 ini adalah nilainya, nilai dari variabel umur, sementara 5 itu disimpan di alamat 001. Nah, begitu dia. Seperti inilah yang terjadi ketika kalian membuat sebuah program atau ketika kalian mengoperasikan sebuah aplikasi maupun software yang ada di dalam komputer maupun laptop kalian ya. Nah, ini dia akan mengakses memori kalian ini sebenarnya. Ketika cout umur ini dia mengakses memori yang ada di laptop. Cuman kan nggak kelihatan yang begitu ya. Dia kan kerjanya digital ya. Namanya juga sistem digital ya, dia nggak kelihatan gitu, nggak gampang kelihatan. Tapi kira-kira seperti ini ilustrasinya gitu. Kasus ini juga sama ketika kalian misalnya mau menghadiri sebuah acara event gitu yang diadakan oleh Primakara. Kayak misalnya kayak waktu ini ada Bali gini ya. Apa itu saya lupa acaranya. Startup itu. Nah, itu kalian anggaplah misalnya kalian menghadiri ini di sebuah hotel yang banyak lantainya gitu ya. Ada sampai 5 lantai atau 6 lantai. Nah, acaranya ini dilangsungkan di ruangan, misalnya nama ruangannya itu ruang mawar. Di ruang mawar. Nah, kalian tidak tahu persis gitu ya, ruang mawar itu di mana gitu. Tapi ruang mawar itu lokasinya ada di lantai 2. Di lantai 2, ruangan nomor 1. Nah, itu kan alamatnya ya. Artinya apa? Kalian akan bisa sampai ke sana itu hanya dengan tahu nama ruangannya atau kalian tahu alamat atau posisi dari ruangan tersebut. Jadi kalian tinggal masuk ke lantai 2, terus cari ruangan nomor 1. Oh, itu dia ruangan mawar namanya. Atau kalian tinggal nanya orang-orang di sana, di mana ruangan mawar. Nah, nanti pasti akan diarahkan ke sana. Jadi tetap pada akhirnya kalian akan bisa sampai ke tempat itu gitu. Hanya dengan kalian bermodalkan nama ruangan dan alamat dari ruangan tersebut. Hal itu juga terjadi pada program atau aplikasi yang akan kalian buat gitu. Nah, itu tadi ya. Jadi pointer, nanti di pointer itu kalian akan mengenal 2 operator. Ada 2 operator. Itu ada yang bintang begini, bagi yang udah baca materi saya pasti sudah dapat lihat simbol dia seperti bintang begini, bintang, terus ada yang dia simbol dan. Nah, ini namanya reference ya. Ini operator reference, ini operator difference. Difference.
ya. Nah, ini reference, ini difference. Ini nanti fungsi dari operator ini adalah untuk menyimpan alamat. Kalau yang difference ini dia melihat alamat. Ngecek gitu alamat berapa gitu. Karena kan kalau di program ini kita nggak bisa lihat daftar alamat yang digunakan itu apa saja. Memori itu banyak sekali gininya ya. Artinya ruang yang ada di memori laptop maupun komputer kalian itu sebenarnya banyak sekali gitu. Dan dia punya alamat yang random yang bentuknya itu bilangan heksadesimal. Kan nggak mungkin kalian mau ngapalin itu satu-satu, kan nggak mungkin ya. Jadi kita bisa gunakan dua operator ini, operator reference sama operator difference. Dimana operator reference ini nanti akan menyimpan alamat dan operator difference ini nanti akan melihat alamat begitu ya. Oke, kita balik lagi coba ke slide-nya. Nah ini ya. Jadi sudah dibahas di slide kedua. Di slide kedua ini mengetahui alamat variabel. Jadi cara mengetahui alamat variabel itu dengan menambahkan seperti saya bilang tadi, address operator ya, atau dan. Dia pakai simbol dan. Simbol dan ini atau disebut juga nama operatornya operator difference di depan nama variabelnya ya. Nah, ini fungsinya operator dan ini, huruf dan ini adalah untuk mengetahui alamat dari variabel lain ya, variabel yang berisi nilai itu gitu. Nah, ini sebagai contoh. Ini ada contoh program dia seperti ini. Ini potongan program. Diketahui sebuah variabel AA itu sama dengan 5. Kemudian ada variabel BB dengan tipe datanya float itu menyimpan nilai sebesar 10,77. Jadi variabel AA itu berisi nilai 5, variabel BB berisi nilai 10,77. Nah, ini ketika kita cout, ini kan sudah kita deklarasikan variabelnya gitu ya. Ini ketika kita cout ya. Jadi ketika kita cout, di sini kan udah mau nampilin nih, ini nampilin. Kita mau ngecek nih isi variabel AA itu berapa gitu ya. AA itu berapa ya, tentunya di sini yang tampil itu adalah outputnya 5 ya. Ya benar kan? AA 5. Ini dia nampilin A-nya ya. Isi dari variabel A itu adalah 5. Berarti di sini outputnya adalah 5. Isi variabel BB ya. BB ya udah 10,77. Berarti di sini itu nilainya outputnya itu nanti 10,77. Yang ini gimana? Cout alamat variabel AA. Ini alamat. Bisa kalian lihat ya. Di sini keterangannya alamat. Berarti nanti dia akan menampilkan alamat dari variabel AA sama variabel BB. Jadi kira-kira berapa di sini alamatnya? Ini bisa macam-macam ya. Ini bisa macam-macam. Bisa nanti bentuknya kayak gini. U, X, F, dan seterusnya. Jadi dia nanti ini akan menampilkan alamat. Jadi sebagai contoh kayak gini nanti. Nah, gini ya. Integer AA itu sama dengan 5. Kemudian integer BB sama dengan 10,7 ya. Sorry, ini bukan integer tapi float. Karena dia desimal, bilangan desimal. Ini titik koma. Nah, ini cout ya. Cout nilai dari variabel AA. Berapa nilainya? Nilainya itu adalah AA gini ya. Kita manggil dia. MDL cout nilai dari variabel BB. Kita panggil variabel BB INDL. Nah, sekarang kita mau nampilin alamatnya gitu. Seperti yang saya bilang tadi kan, sebenarnya variabel ini, nilainya ini, itu disimpan di dalam sebuah alamat yang ada di memori laptop maupun komputer teman-teman. Kita mau cari tahu nih, si 5 ini diam di rumah nomor berapa gitu ya, atau 10,7 ini diam di rumah nomor berapa. Kita gunakan operator difference. Misalnya alamat dari variabel AA. Jadi kita pakai operator dan ya, n begini, n AA.
Begitupun juga kita mau nyari tahu alamat dari variabel BB ya. Alamat dari variabel BB. Pakai dan juga depannya. Operator dan, kemudian BB. Nah, ini kita coba jalankan, kita run. Oke, sudah ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Bentuk alamat yang ada di memori kalian atau teman-teman itu akan seperti ini. 0x0019ff38 0x0019ff34. Beda ya, jelas beda alamatnya. Nah, ini bisa teman-teman lihat, ini alamat dari variabel AA, jadi dia berlokasi di alamat sekian. Variabel BB berlokasi di alamat sekian. Nah, itu kira-kira. Itu ya penggunaan variabel, penggunaan operator difference atau operator yang simbolnya dan. Jadi dia untuk mengetahui di mana alamat dari variabel kita ya. Nah, di sini ada ilustrasinya, operator dari operator difference ini. Sebagai contoh, Ilham ditempatkan pada memori dengan alamat sekian. Nah, ini diketahui nih, alamatnya udah sekian ya. Ini kalau kalian lihat, ini nama variabelnya, 75 ini adalah nilainya, ini adalah alamatnya. Nah, selain ada variabel Ilham, dibuat juga atau diketahui juga ada variabel Amir sama variabel Raka. Di mana Amir ini, dia akan menyimpan nilai 75. 75 artinya dia ngambil dari sini gitu. Dia ngambil dari sini. Berarti gimana tuh? Berarti bisa dianalogikan seperti ini. Si Ilham ini, rumahnya Ilham itu ada 75, angka 75 gitu ya. Si Ilham ini punya nilai 75. Nah, si Amir ini juga punya 75. Hanya saja dia itu berada pada ruangan yang sama si Ilham. Jadi nggak beda ruangan ya. 75-nya ini bukan berarti di ruangan kedua atau ruangan ketiga. Jadi maksudnya kayak gini. Nah, gini ya. Anggaplah di sini tadi, kok saya gambarkan lagi. Saya ke bawah dulu. Lebar. Nah, saya gambar lagi ini memorinya. Begini ya. Ini ruang 1, ruang 2, ruang 3, dan seterusnya. Jadi diketahui di sini dia 0,00 ini ya. Ini alamatnya kan panjang banget nih. Anggaplah ini 0x00f gitu ya. Ini alamatnya si Ilham. Jadi diketahui Ilham itu dia ini 0112 gitu misalnya ya. Ini nomor alamatnya ya. Diketahui ada variabel Ilham. Dia memiliki nilai 75. Berarti 75 ini kan diam di sini ya. Nah, dia diam di sini nih 75. Itu. Ini integer. Tipe datanya integer karena angka ya. 75. Nah, ternyata selain Ilham, itu ada Amir ya. Amir juga punya nilai 75 gitu. Ada variabel Amir. Integer sama dengan 75. Kalau kalian buat lagi, deklarasi lagi Amir seperti ini, dia akan menempati posisi yang ini. Memori keduanya gitu. Entah apa gitu alamatnya di sini ya. Nah, gimana biar dia itu ngakses yang ada di sini gitu. Kan toh juga sama nilainya ya. Ini 75, disimpan ke sini 75, si Amir juga 75. Gimana si Amir itu juga bisa 75 yang di sini, yang di alamat ini, itu bisa diambil sama si Amir. Nah, itulah fungsinya nanti dua operator ini ya, reference sama dereference. Jadi kalian gunakan pointer nanti. Gitu. Gimana caranya biar Amir ini 75? Berarti caranya adalah kalian harus panggil dulu alamatnya si Ilham. Kalian cari tahu dulu alamat si Ilham. Cari tahu dulu gitu ya. Cari tahu alamat si Ilham. Atau kita harus pakai variabel dan ya biar tahu alamatnya di mana gitu. Setelah itu, kalau misalnya kita sudah memegang alamat seseorang, tentunya kita bisa memberikan nilai ke sana gitu. Atau kalau misalnya kayak kalian mau mengunjungi teman-teman kalian gitu ya, kalian udah tahu teman alamatnya, kalian kan bisa langsung ke rumahnya orang itu gitu. Ya sama juga kayak di sini. Si Ilham ini sudah diketahui alamatnya sama si Amir. Jadi tinggal si Amir ini ngambil nilai yang ada di Ilham. Nah, itu nanti fungsinya
ini, pakai operator ini ya, reference itu. Jadi kalau diterjemahkan gitu ke Borland, ke bahasa C, nah ini dia akan seperti ini. Ini saya hapus dulu. Saya balik lagi ke slide-nya. Ini. Nah, begini ya. Jadi gimana biar kita tuh nggak deklarasi variabel lagi gitu. Kita tinggal ngambil nilainya si Ilham ini. Toh sama, toh juga nilainya gitu. Kita bisa gunakan pointer ini. Ini dia fungsinya pointer nanti. Jadi pertama, integer Ilham ya. Integer Ilham itu nyimpan nilai dia sebesar 75. Oke. Jadi kita sudah punya nama variabel, sudah punya nilai dari variabelnya. Nah, sekarang kita mau cek si Ilham ini di alamat keberapa gitu. Kita pakai checkout ya. Checkout alamat Ilham. Kita cari tahu nih alamatnya Ilham, dia diam di alamat keberapa gitu ya. Oke. Kita pakai operator dan kemudian Ilham di sini. Oke. Bentar, ini kayaknya ada yang ini. Iman Suandana gimana? Bu, Bram belum di ACC, Bu. Oke, sudah saya ACC dia. Ini ya, alamat Ilham. Kita mau cari tahu alamatnya Ilham tuh di mana. Nah, ternyata Ilham itu beralamat di sini. 0x0019f38 ya, bilangan heksadesimal ini ya. Oh, Ilham tuh ada di alamat ini dia. Jadi kalau kita cout lagi, nilai variabel Ilham. Nilai variabel Ilham itu adalah, kita tinggal panggil Ilham ya. Ilham. Nah, ini tentunya nanti hasilnya adalah 75 sama alamat yang tadi. Nah, begini dia. Nilai variabel Ilham itu adalah 75, alamatnya di sini. Sekarang, si Amir ini mau ngambil nilainya Ilham, tanpa dia harus deklarasi lagi gitu. Mungkin kalau orang mikirnya ya udah kita bikin aja variabel Amir terus kasih nilai 75 gitu. Nggak gitu ya. Kita pakai konsep pointer di sini. Jadi nggak berlaku yang seperti ini. Kita ambil gitu loh. Kita ambil nilai yang ada di Ilham. Nah, caranya gimana? Kalian gunakan pointer ya. Integer Amir. Jadi seperti yang saya bilang tadi, pointer itu fungsinya adalah untuk menyimpan alamat dari variabel lain. Dan Ilham. Nah, ini dia akan proses nyimpan nih. Kita pakai pointer. Si Amir itu kita buatkan variabel pointernya. Jadi pointer Amir di sini. Dan Ilham. Jadi nilainya Ilham itu yang di sini nanti kita akan simpan dulu di sini. Nah, otomatis nanti si Amir ini akan mengantongi alamatnya si Ilham. Kita coba dulu cout. Cout alamat Amir ya. Kita coba cek apakah ada error. Oke, enggak. Nah, kalau kalian lihat alamatnya sama ya. Ya jelas sama, orang dia ngambil alamatnya Ilham. Nih, kalian cek ya. Ini sama alamatnya. Artinya apa? Si Amir sudah berhasil menyimpan alamatnya Ilham. Udah berhasil disimpan, berarti gampang dong, tinggal masukin aja sekarang nilai ke dalam variabel Amir. Ini saya bedain aja ya, ini pointer Amir gitu ya, pointer Amir atau disingkat PTR biasanya. PTR Amir, di sini juga PTR Amir. Nah, kita udah punya nih alamatnya Ilham, kita udah simpan ke dalam variabel PTR Amir atau pointer Amir ya. Berarti sekarang kita tinggal menyimpan nilainya itu, ngambil nilainya. Gimana caranya ngambil nilai? Caranya adalah kita bikin lagi variabel dengan nama Amir.
integer Amir sama dengan pointer ptr Amir. Cout nilai dari variabel Amir ini saya tambahin NDL. Nah, sorry, ini nggak kesimpan dia. Belum saya panggil ya. Amir. Nah, sudah ya. Jadi, sekarang si Amir sudah punya nilai 75. Alamatnya juga sama. Jadi, dia udah ngambil alamatnya si Ilham. Setelah itu, ketika seorang sudah punya alamat, berarti kan orang itu tinggal ke rumahnya. Atau kalau misalnya ada maling udah tahu alamat orang, ya dia tinggal ngambil barang-barang di sana gitu. Ya sama kayak gini kasusnya. Misalnya Ilham itu orang, Amir itu maling gitu ya. Si Amir ini mau ngambil nilai 75 yang ada di Ilham. Ya dia hanya cukup dengan menggunakan pointer. Kalau kalian deklarasi kayak tadi, kayak gini misalnya, integer Amir sama dengan 75, ya ini artinya kalian tidak menggunakan nilainya Ilham. Tidak mengambil nilai Ilham karena kalian akan menggunakan memori dengan ruangan yang berbeda lagi gitu, dengan alamat yang berbeda lagi. Nah, ini kira-kira. Ini caranya ya. Jadi ini fungsinya operator bintang sama operator dan ini reference sama dereference. Reference itu untuk menyimpan alamat, dereference itu untuk mengetahui atau menampilkan alamat dari variabel lain. Jadi pertama-tama kalian buat dulu tuh variabel pointer dengan nama Amir ya. Kasih bintang yang menunjukkan dia pointer itu bintang di sini ya. Kasih dia tanda bintang. Terus kalian simpan tuh dan Ilham ini gitu ya. Reference Ilham ini itu kalian simpan. Dia akan dapat dari sini, kemudian kalian simpan ke dalam variabel pointer Amir. Nah, udah dapat nih berarti alamatnya si Amir kan? Setelah itu, nilai dari alamatnya ini, itu kalian simpan lagi ke dalam variabel baru. Dengan nama Amir ya. Baru deh kalian bisa memberikan nilai ke dalam variabel Amir. Nah, itu kira-kira. Begitupun juga si Raka. Nah, si Raka ini dia nggak ngambil nilainya Ilham. Dia nggak nampilin nilainya Ilham, tapi dia mau pakai alamatnya aja gitu. Alamatnya sama tapi nilainya nggak sama ya, nilainya bukan 75 gitu. Dia mau nampilin alamat berarti dengan sama gitu sama si Ilham. Jadi caranya adalah integer kemudian pointer Raka dan Ilham ya. Baru kita cout di sini. Alamat dari variabel Raka. Yang kita panggil adalah Rakanya. Kita coba dulu, semoga nggak ada error. Nggak ada. Nah, sudah ya. Jadi alamat dari variabel Raka itu sudah sama Ilham. Nih, bisa kalian lihat sama ya. Ya, caranya sama. Kita pakai pointer ini. Pointer Raka gitu, kita tunjuk gitu, kita tunjuk dia, kita simpan alamatnya di dalam sebuah pointer. Hanya saja ketika ingin menyimpan alamat kalian harus gunakan operator dereference. Kalau kayak gini gimana Bu? Ilangin dannya gitu. Ya dia akan error dia, cannot convert integer to integer katanya. Ini nggak kebaca berarti. Ini variabel, lihat variabel ini juga variabel, kan nggak bisa variabel sama dengan variabel begini. Jadi harus pakai dan di sini ya. Dan inilah yang nanti artinya menampilkan alamatnya itu gitu. Udah dapat alamatnya, berarti disimpan ke dalam variabel pointer. Terus kita tampilkan, nah dia akan seperti ini. Ya. Nah itu untuk contoh gitu ya. Contoh kalau ini demonstrasikan ke dalam program dia akan seperti ini. Oke, ini ya operator dereference.
Ya, membingungkan memang, harus dicoba-coba ya, dicoba-coba di rumah. Nggak bisa satu hari paham ini. Ini emang banyak kok, kalau banyak orang-orang bilang pointer ini emang membingungkan. Baru-baru belajar itu emang membingungkan ya. Terus mendefinisikan variabel pointer. Tadi udah ya, sebenarnya udah sama aja guys. Kita udah belajar mendefinisikan variabel pointer yaitu dengan memberikan tanda bintang di depan nama variabel pointernya. Ya, jadi di sini variabel pointer itu didefinisikan dengan tipe data, kemudian ada bintang, habis itu nama variabelnya. Tipe data berupa sembarang tipe, seperti halnya variabel bukan pointer. Jadi bisa macam-macam, bisa integer, bisa float, bisa char gitu ya tipe data di depan variabel pointer ini. Nah, nama variabel ini adalah nama variabel pointer ya. Ini nama variabel pointernya. Ini contohnya. Ini pointer ke integer, ini pointer ke char ya. Jadi dia tipe datanya char, ya ini float tipe datanya. Nah, ini contoh penulisannya aja gitu. Tadi kan udah tuh yang ini. Yang raka-raka ini ya. Dia pakai pointer nih yang ini. Nah, ini juga sama juga, hanya saja bedanya itu ini sama juga ya. Sebagai contoh, Ilham ditempatkan pada memori dengan alamat sekian. Ini alamatnya sekian. Dan dideklarasikan sebagai berikut. Ilham nilainya 75, sama kayak tadi. Raka itu sama dengan address of Ilham gitu. Jadi Raka itu berada di alamat yang sama dengan Ilham. Kemudian Rafli itu sama dengan value pointed by Raka gitu. Istilah lainnya value pointed by Raka. Jadi nilai yang ada pada Rafli ini adalah nilai yang sama pada Ilham gitu ya. Nah, ini sama juga penggambarannya kayak tadi ya. Kayak ini juga, caranya juga sama. Berarti gimana tuh buatnya? Ini ya, berarti integer Ilham 75, nilai variabel Ilham udah, alamat Ilham, kemudian Raka ya. Raka, integer Raka. Kita berarti akan mengambil alamatnya si Ilham. Gimana cara ngambil alamat tadi? Bikin pointer Raka gitu. Sama dengan alamatnya Ilham ya, dan Ilham. Nah, kemudian kalau kita check out di sini, ini saya hapus dulu. Check out alamat Raka, alamat variabel Raka. Berarti di sini PTR Raka. PTR Raka ya. Coba jalankan. Nah, udah sama ya. Nilai variabelnya Ilham 75, alamat Ilham sekian, alamat variabel Raka juga harus sama dengan alamatnya Ilham. Udah nih, udah sama ya, nggak ada bedanya. Kemudian setelah dapat alamat variabelnya Raka, Rafli sekarang ya. Jadi dalam memori itu begini posisinya gitu. Karena si Rafli mau ngambil nilainya Ilham 75. Dia akan mengakses nilainya si Ilham gitu. Jadi kita buat dulu integer Rafli ya. Rafli sama dengan dan Ilham. Ilham begini, kemudian checkout nilai dari variabel Rafli. Ini kalau kita coba begini, tentunya yang tampil adalah alamat ya. Kita coba dulu. Nah, ini tampilkan akan alamat ya. Nilai dari variabel. Ini kan udah salah nih outputnya. Kita kan minta nilai nih, yang berarti kan di sini harusnya 75 kan. Berarti seperti yang saya bilang tadi, di sini dia Rafli. Saya bikinin variabel baru dengan nama integer nilai Rafli. Sama dengan saya ambil dari pointernya Rafli ya, pointer Rafli. Jadi di sini yang saya panggil bukan Rafli lagi, tapi nilai Rafli. Kita coba jalankan. Dah, baru mau dia 75 ya. Nilai variabel Ilham 75, alamat Ilham sekian, alamat variabel Raka sekian, nilai dari variabel Rafli ya 75, benar.
Jadi kalau tadi kalian ngaksesnya langsung roughly di sini, itu yang keluar adalah alamatnya. Maka dari itu, ini kan fungsinya untuk menampung alamat ya. Berarti ya jelas kalau kalian output cout ini ya alamat yang muncul. Jadi di dalam alamat itu kalian oper lagi gitu nilainya. Kalian buatkan dia variabel baru seperti ini. Gitu. Nah, itu operator deference reference ya, yang akan banyak digunakan untuk pointer. Nah, nih cara mengisi variabel pointer. Nah, udah tadi ya. Mengakses nilai yang ditunjuk pointer. Oh, ini kalian lihat ini variabel bukan pointer. Benar ya? Ini variabel pointer. Ini variabel bukan pointer, ini variabel pointernya. Terus pointer ke alamat variabel integer. Cout alamat fin, dia berarti nampilin alamat. Ini menampilkan nilai gitu ya. Sama ada kayak tadi. Ini nampilin alamat, kalau dia ada dan depannya itu berarti nampilin alamat. Kalau dia nampilin nilai dia langsung kayak gini. Nah, kemudian ada mengakses nilai yang ditunjuk pointer. Ini variabel bukan pointer, ini variabel pointer. Tunjuk pointer. Nah, ini. Jadi kayak gini ya, nilai yang ditunjuk pointer. Integer vin gitu ya, nama variabelnya vin itu sama dengan 55. Nah, vin 55 ini adalah variabel bukan pointer. Karena nggak ada bintangnya. Terus di bawahnya dideklarasikan lagi variabel dengan nama pin ya. Pin gitu. Pin ini adalah variabel pointer. Berarti variabel yang akan menyimpan alamat dari variabel lain. Variabel pointer. Kemudian pin itu sama dengan deference pin ya. Jadi di sini artinya apa? Alamat vin itu akan disimpan ke variabel pin ya. Alamat vin itu akan disimpan ke variabel pin. Bentar, saya kecilin dulu ini zoomnya. Atau bisa dibilang juga pointer ke alamat variabel ini. Atau saya bilang ini ya, variabel vin itu akan disimpan ke variabel pin. Kemudian kalau kita check out, nilai yang ditunjuk oleh pin itu sama dengan, kita panggil pin pakai bintang di sini. Bisa pakai bintang di sini manggilnya juga. Ketika dijalankan, error dia. Declaration syntax error. Oh, ini kurang titik. Koma di sini. Nah, nilai yang ditunjuk oleh pin itu adalah 55. Nah, kayak gini juga buatnya boleh. Atau langsung di sini boleh juga kayak gini. Bintang pin. Ini langsung integer di sini. Ini dihilangkan. Kemudian di sini kita kayak gini manggilnya. Kita jalanin. Nah, ini ke alamat deh. Berarti nanti kalau mau bikin, ya kalian bikin variabel baru di sini. Integer pin tadi. Integer pin sama dengan bintang pin. Kita coba jalankan. Oh, nggak boleh multiple declaration of pin ya. Ini harus kita ganti n misalnya, n pin.
Ini npin juga. Nah, mau dia 55 ya. Nilai yang dituju oleh pin adalah 55. Sama juga kayak tadi. Jadi kayak gimana pun cara penulisan variabelnya nggak masalah. Mau di sini duluan deklarasi atau langsung deklarasi terus langsung dia begini sama dengan langsung dia nyimpen gitu boleh, atau satu-satu begini juga boleh. Kalau dia satu-satu ya dia akan begini. Nah, ini dihilangkan, ini nggak perlu, jadi dia cukup di sini langsung bintang pin gitu ya, sama aja outputnya. Sorry, ini pin ya, nggak perlu bintang ya. Nah, dia akan seperti ini, sama aja. Tergantung nanti cara deklarasinya gimana gitu. Kadang kan ada deklarasi dulu variabelnya, baru dia memberi nilai, atau kayak ibu tadi, ibu langsung gitu di sini integer langsung pin, itu boleh juga kayak gitu, sama aja hasilnya. Oke, nah itu untuk mengakses nilai yang ditunjuk pointer. Bisa dicoba-coba di rumah ya. Ada pointer void. Kita nggak banyak sih belajar pointer void ini. Terus ada operasi pada pointer void. Nah, bisa dicoba, ibu nggak detail ya gininya. Pointer dan array. Nah, pointer juga bisa dikombinasikan sama array gitu. Di sini dikatakan bahwa pointer dan array itu mempunyai hubungan yang dekat. Contohnya kayak ini ya. Diketahui sebuah variabel array, nama variabelnya tanggal lahir nih, itu isi nilainya 12, 5, sama 19, 80. Udah nih, variabel array ya. Kemudian, selanjutnya ada pointer. Dibuat nih pointer dengan nama ptgl. Ini maksudnya mungkin pointer tanggal ya. Pointer tanggal, seperti biasa kalau pointer pasti ada bintang. Pokoknya kalau kalian lihat ada variabel isi bintang depannya, itu pasti pointer. Jadi pointer itu langsung dah kalian punya pikiran, langsung kalian akan punya mindset bahwa oh variabel ini nanti fungsinya adalah untuk menyimpan alamat dari variabel lain. Nah sekarang agar ptgl, sorry ini bukan pgtl ya, ptgl, p-tanggal itu, pointer tanggal itu menunjuk ke array, maka diperlukan pernyataan seperti ini. Nah ini ada pengecualian ya. ptgl sama dengan tanggal lahir. Perhatikan tidak ada tanda dan. Harusnya kan kalau kayak dari tadi kan kita pakai tanda dan ya depannya. Kayak Ilham sama Raka tadi kan pakai dan depannya. Nah, hanya saja di sini pada kasus pointer array ini, dia tidak ada tanda dan. Simbol dan itu nggak dibuat sama dia di dalam sini gitu. Harusnya kan di sini nih, ada dan di sini harusnya. Nah, ini nggak ada gitu. Nggak ada dan ini nggak ada di sini. Kenapa? Karena perintah ini yang ptgl tanggal lahir itu identik dengan yang ini. Ini akan sama dengan ini gitu. Dia identik. ptgl tanggal sama dengan tanggal lahir itu akan sama dengan ini. ptgl sama dengan tanggal lahir indeks ke 0. Jadi dia akan sama dengan ini gitu. Jadi bisa dibilang penulisan lainnya gitu. Kalau mau buat yang kayak gini, boleh nggak Bu? Misalnya saya bikin kayak gini gitu. Ya nggak masalah. Sama aja kalau mau buat kayak gini juga boleh. Artinya buat kayak gini boleh. Buat seperti ini juga boleh. Nah, itu untuk pengecualian untuk array. Jadi array itu bisa dihilangkan ininya ya. Kalau yang lain selain array ya harus ada difference ya. Untuk mengetahui alamat itu harus wajib ada difference. Tapi kalau untuk array, kalian nggak pakai difference di depannya nggak masalah. Dia akan sama dengan ini gitu, identik sama ini dia. Nah, itu untuk pointer dan array. Contohnya kayak ini misalnya. Nah, ini ada contoh listing program. Diketahui sebuah variabel array dengan nama tanggal lahir itu ada 12, 5, sama 1980. Ini elemennya, elemen array-nya. Berarti dia tanggal lahir ya. Ini array indeks ke 0, array indeks ke 1, array indeks ke 2. Nah, jangan dilupain materi array-nya ya. Jadi selalu indeks array itu dimulai dari indeks ke 0. Nah, kemudian ada variabel pointer. Ini variabel pointer nih. Ini variabel array. Variabel array yang ini variabel pointernya. Terus ptgl sama dengan tanggal lahir. Nah, ini ptgl akan menunjuk ke array indeks ke 0 ya. Ini kan tadi seperti yang materi tadi yang barusan itu, ini kan akan sama dengan ptgl ini akan sama dengan dan gitu ya. Dan
Wah, nggak bisa ini. Nggak bisa pakai simbol ya di sini ya. Ini pokoknya dia dan gitu ya, dan di sini baru tanggal lahir indeks ke 0 kan seperti itu, sama dengan seperti itu gitu ya. Maka ketika kalian checkout, nilai yang ditunjuk PTGL. Nah, ini pointer ya. Nilai berapa sih yang ditunjuk sama PTGL? Terus nilai dari tanggal lahir indeks ke 0, tanggal lahir indeks ke 0. Nah, di sini keluarannya kan seperti ini. Nilai yang ditunjuk PTGL itu sama dengan 12. Karena indeks ke 0 ya. Nilai dari tanggal lahir indeks ke 0 ya sama dengan 12. Jadi sama aja gitu. Berarti checkout yang ini sama aja. Walaupun dari kalau kalian lihat di sini dia beda ya. Cara manggilnya dia beda. Yang ini dia manggil array indeks ke 0, yang ini dia manggil pointernya gitu. Nah, cukup buat seperti ini itu sudah sudah menghasilkan array indeks ke 0 gitu, nilai dari elemen array indeks ke 0. Jadi sama aja gitu. Ini cara manggil dengan menggunakan array, ini cara manggil dengan menggunakan pointer. Jadi ini ya, dia buat pointer dulu di sini. Baru dia masukkan gitu loh, tanggal lahir ini ke dalam pointernya. Nah, di sini dia rata-rata seringnya buatnya satu-satu begini. Kalau ibu kan tadi langsung. Jadi kalau kayak begini itu mau dibuat versinya ibu biar kalian nggak bingung. Biasanya rata-rata bingung di pas deklarasi pointernya sih ya. Nah, ini akan sama juga dengan begini. Ibu hapus dulu. Void main, kemudian integer tanggal lahir. Tanggal lahir sama ya, ibu buat sama. Itu 12, 5 sama 1980. Jadi kayak gini. Elemennya buka belum tutup. Kemudian integer. Nah, kalau ibu kan biasanya langsung buat kayak gini ya. Bintang PTGL sama dengan tanggal lahir. Kemudian baru deh integer PTGL sama dengan bintang PTGL. Jadi ketika di checkout nilai yang ditunjuk pointer PTGL itu sama dengan kita panggil PTGL-nya. Kita coba jalankan. Oh ya, ini nggak boleh sama ya. Nama pointer kalau kita bikin pointer baru, variabel baru lagi itu nggak boleh sama nama pointer. Kita pakai n di sini deh. N PTGL. Nah, sama aja gitu. Kalau kalian lihat kan beda nih. Codingannya beda, Bu, gitu. Tapi sebenarnya sama aja intinya. Dia kan bedanya dia deklarasi dulu di sini, variabel pointernya dideklarasikan dulu di sini. Kalau Ibu langsung deklarasi variabel pointer, habis itu langsung variabel array-nya Ibu simpan gitu ke dalam pointer ini. Setelah itu Ibu buat lagi variabel baru yang menyimpan pointer yang ini gitu. Ini biar bisa kesimpan di sini, kemudian dari sini dioper ke sini. Kalau ini kan agak beda di alurnya. Dia bikin dulu variabel pointer, kemudian PTGL sama dengan tanggal lahir, baru dia manggil. Yang dipanggil di sini adalah pointernya gitu, bintang PTGL. Kalau Ibu nggak di sini, Ibu manggil variabel yang bukan pointernya gitu. Tapi sama aja ya hasilnya ya. Hanya masalah ngoper-ngoper dia nilainya aja gitu. Jadi kalau begini, tapi kalau begini misalnya Ibu pakai bintang, langsung di sini bintang, ya dia keluar pasti alamat ya. Terus kalau misalnya saya pakai bintang di sana, apa yang keluar Bu? Yang keluar sama juga ya, bukan alamat ya, bisa juga kayak gitu. Nah, kayak gini dia. Nah, ini boleh kalau pakai bintang di sini boleh, mau kalian simpan lagi ke variabel baru juga boleh, nggak masalah. Terus kalau mau cari alamat gimana Bu? Kita coba pakai dan di sini. Nah, ini dia alamatnya ya. Di alamatnya. Jadi untuk alamat dia pakai variabel dan. Nah, dari tadi kita nggak pakai variabel dan di sini soalnya. Jadi dia nggak ada nyimpen alamat. Dia cuma nyimpen nilai aja. Ya, memang membingungkan pasti. Membingungkan dia, awal-awal membingungkan ya. Ini juga sama, kalau ini pakai for ya, pakai perulangan.
Nah, ini bisa kalian coba integer tanggal lahir. Ini sama juga array. Hanya saja yang membedakan kalau yang tadi, contoh yang tadi dia nggak pakai perulangan. Jadi saya kasih contoh ya. Yang satu dia nggak pakai perulangan, yang satunya pakai perulangan. Yang ini dia pakai perulangan nih. Nah, ini kalau kalian lihat ada for-nya. Jadi dia akan memanggil elemen array-nya ini satu-satu gitu. 12, 5, sama 1980. Ya. Nah, begini, dia logikanya itu adalah di sini dia ada ptgl plus plus. Kalian lihat di sini dia ada pointer, jadi pointernya itu bertambah gitu sebanyak 1. Jadi ini fungsinya adalah untuk menunjuk ke elemen berikutnya gitu. Menunjuk ke elemen berikutnya. Jadi kalau 12 sudah dicetak, dia akan menuju ke sini gitu. ptgl menunjuk ke elemen ke satu array. Nah, ini dia. Outputnya dia seperti ini ya. Jadi yang pertama dia ngeluarin alamat dulu. Alamat pertama itu dia berisi 12. Berarti alamat yang 12 ini adalah ini ya. Ini dia alamatnya. Kemudian yang 5 itu alamatnya yang ini. 0xff2 ini. Kemudian ini alamat yang itu dia ini. Alamat 1980 itu yang ini dia. Nah, untuk mencetaknya dia seperti ini caranya. Ini i-nya I kurang ya maksud saya. I kurang sama dengan 3. Oke, itu untuk pointer array. Nah, ini banyak contoh. Saya kasih contoh studi kasus ya di sini maksudnya. Contoh programnya kayak gimana, codingannya kayak gimana. Keluarannya seperti ini. Ada pointer dan string. Jadi selain sama array, selain dikombinasikan sama array, pointer itu juga bisa dikombinasikan sama string ya, bisa dipakai tuh string itu di sini. Hanya saja kalau di Borland itu kita nggak bisa pakai tipe data string gitu. Di sini pakai tipe data string kayak gini tuh nggak bisa, nggak boleh. Nggak ada tipe data string soalnya di Borland. Jadi dia pakai tipe data char seperti ini. Dan caranya ketika kalian menyimpan kata gitu atau kalimat, kalian pakai char, langsung pakai pointer, nama pointernya gitu, p jagoan, terus kasih dari sini namanya siapa gitu, nama kalimatnya gitu, atau kalimatnya itu apa. Kemudian kita check out dia akan seperti ini. Jadi bisa pointer dan string itu bisa juga. Ilustrasinya dia akan seperti ini ya. Mirip dengan pernyataan char jagoan sama dengan Superman. Jadi mirip pernyataan yang tadi, yang tadi ya, deklarasi yang tadi, yang char bintang p jagoan itu akan sama dengan ini ya. Ini kan Superman gitu. Superman. Nah, dia sama aja gitu. Yang ini kan variable array, deklarasi array. Yang ini deklarasi pointernya gitu. Jadi sama aja nih. Ini sama aja dia, identik. Nah, ini dia contohnya ya. Perbedaan pointer jagoan dan jagoan. P jagoan itu adalah pointer yang dapat diatur agar menunjuk ke data string. Jagoan adalah array dengan alamat yang konstan atau tidak dapat dirubah. Jadi kalau yang pointer ya bisa nunjuk ya, nunjuk ke alamat mana gitu ya. Kayak seperti saya bilang tadi, pointer itu fungsinya adalah untuk menyimpan alamat. Kalau jagoan itu adalah array dengan alamat yang konstan. Yang dapat diubah adalah elemen array-nya. Perhatikan contoh program berikut. Nih. Jadi dikasih dua, ini pembanding ya, pembanding antara array jagoan sama pointer jagoan gitu. Yang ini adalah deklarasi array. Kalian lihat, ini adalah deklarasi pointer. Sama ya, kalimatnya sama-sama Superman, hanya saja kalau kalian perhatikan, ini pointer ya, ada bintang, ini pointer berarti. Ketika di checkout nih, menampilkan output, yang ini tentunya akan menghasilkan output, yaitu Superman ya. Kan dia tinggal manggil aja gitu. Ini Superman. Terus yang ini, variabel pointer gimana? Dia juga akan sama ya, Superman juga di sini. Sama aja berarti. Superman. Nah, hanya saja di sini ada keterangan ilegal ya. Jadi kalau jagoan plus itu nggak boleh. Variabel array itu kalian mau kasih plus gitu ya, operator decrement. Jadi biar bertambah nilainya gitu. Itu nggak boleh, ilegal dia. Error dia ya. Sementara kalau P jagoan plus yang pointer kalian mau kasih operator increment plus ini jangan lupa. Kalau ini kan sama dengan I++ gitu ya. I++ itu
I plus plus itu akan sama dengan I ditambah 1 gitu. Ini sama kayak gini maksudnya. I sama dengan I tambah 1 itu sama dengan I plus plus. Berarti kalau yang begini, P jagoan plus plus berarti P jagoan sama dengan P jagoan ditambah 1. Nah, ini boleh. Yang begini dia boleh. Pointer kayak diginiin dia boleh dia. Tapi kalau array mau diginiin nggak boleh. Ilegal dia nggak boleh nih kayak gini. Karena kan pointer itu berarti alamatnya yang berpindah ya. Tapi kalau array itu elemennya nggak bisa pindah-pindah begitu gitu. Cout P jagoan jagoan. Nah, ini tentunya akan menghasilkan yang ini bukan Superman lagi gitu. Karena udah plus-plus dia ya. Yang ini udah bukan Superman lagi. Tapi jadi S-nya hilang. Jadi Upperman dia. Kenapa? Karena dia plus 1 di sini. Plus. Jadi dia bertambah 1 gitu. Dia pindah gitu. Pindah apa sih namanya? Pindah alamat. Ya, digambarkan seperti ini dia. Nah, kayak gini. Mirip seperti ini. Oke, yang ini ya. Jadi dia akan pindah alamat ketika dia plus 1. Tadi kan P jagoannya plus 1 tuh. Yang ini dia plus 1. Yang ini kan plus 1 tadi. Dibuat kayak gini kan. P jagoan plus gitu kan. Berarti kan plus 1. Berarti S-nya udah hilang gitu. Dia pindah alamat nih. Saya mau pindah gitu. Dia nggak di-tab di sini gitu ya. Tapi saya mau pindah nih. Saya mau pindah ke nomor 2. Kamar nomor 2 gitu. Jadi sudah bukan dari S lagi mulainya, melainkan dia dari U kalau plus plus. Plus plus lagi ke sini dia pindah. Plus plus lagi ke sini dia pindah ruangan dia. Kalau pakai array jagoan mau pakai plus plus itu nggak bisa, nggak boleh. Karena apa? Ini lagi tadi ya. Array itu alamatnya konstan, tidak dapat diubah ya. Oke, terus ada array pointer juga. Suatu array dapat digunakan untuk menyimpan sejumlah pointer. Contohnya kayak mau menyimpan nama hari, itu bisa kayak gini cara buatnya. Contoh program array pointer. Nah, ini mau nyimpan nama hari, dia langsung bikin pointer ya. Ini bukan array ya, ini bukan array, ini array pointer. Ini udah bukan variabel array gitu, enggak. Tapi ini adalah variabel pointer. Langsung tuh Senin, Selasa, Rabu, terus tinggal manggil aja nanti. Nah, ini boleh penggunaan seperti ini juga diizinkan ya, dibolehkan gitu. Array pointer. Nah, dia akan seperti ini ilustrasi array pointer itu. Char nama hari, pointer nama hari. Senin, dia akan mengisi memori yang ini. Selasa, dia mengisi alamat yang ini. Rabu, ngisi kamar ini gitu ya. Kamis, alamat ini, alamat ini, alamat ini. Nah, masing-masing ini alamatnya tentunya akan berbeda ya. Seperti yang bilang tadi, bisa saja ini alamatnya 001, ini 002, 003, dan seterusnya. Dan alamat itu dia tidak fix ya. Alamat tidak fix, akan random berubah-ubah. Nah, hasil output yang mungkin kalian coba di laptop atau komputer kalian tentu bisa beda sama ibu gitu. Jangan panik ya. Kalau kayak yang tadi kan, misalnya kayak ini, jangan bingung gitu, jangan, kok beda ya sama punyanya ibu gitu alamatnya ya. Seperti yang saya bilang tadi, beda-beda ya perangkat laptop atau PC itu bisa beda-beda alamat pointernya gitu. Kalau mungkin dari teman-teman kayak saya misalnya di sini saya manggil dan PTGL gitu. Nah, mungkin yang udah nyoba di rumah bisa beda, nggak gini hasilnya sama kayak saya gitu. Jadi beda perangkat bisa beda alamat. Ini dia random nanti, bisa ganti lagi nih nanti gitu. Jadi beda-beda ya. Nah, makanya saya bilang alamat itu dia akan berubah-ubah, nggak fix dia. Terus ada pointer menunjuk pointer. Ini ada pointer menunjuk pointer. Pointer dalam berarti dia ada pointer menunjuk pointer. Kalau dia nunjuk pointer lagi, dia pakai bintangnya 2 kali. Nah, masalahnya saya juga udah kasih modul. Sebentar. Saya jabarkan lagi ya kalau di modulnya.
Nah, ini bisa dibuka di gininya ya, di sepadanya, di download. Nah, ini sama juga kayak tadi. Ada operator difference, reference. Terus ada deklarasi pointer pada konstanta ya. Kalau yang namanya konstanta sama variabel itu beda ya, jadi jangan disamakan. Konstanta itu dia nilainya tetap, nggak bisa berubah. Contoh deklarasi pointer pada konstanta. Suatu pointer dapat dideklarasikan secara konstanta atau secara tetap, tidak dapat diubah. Untuk mendeklarasikan pointer secara konstanta dengan memberikan kata const di depan nama konstanta. Kayak gini. Char const nama misalnya Borland C++. Nah, ini tentunya akan hasilnya adalah error ya. Cannot modify a const object. Karena apa? Ini konstanta. Konstanta itu nilainya mutlak, absolut. Kalau variabel yang nilainya bisa berubah-ubah atau temporary ya. Terus ada deklarasi pointer pada variabel. Nah, ini yang bisa berubah-ubah nih seperti saya bilang tadi, apa namanya Amir sama Ilham itu. Oke, bisa dicoba nanti. Ini juga sama. Ini yang tadi Ilham Raka Rafli, saya juga sudah tadi berikan contohnya. Ilham 75. Raka berarti kalau kayak gini Raka akan menyimpan alamatnya Ilham. Kemudian Rafli itu pointer Raka. Berarti dia akan menyimpan nilainya si Raka. Boleh kayak gini juga boleh. Jadi mau kayak gimana aja bisa ya sebenarnya. Nah, ini pointer pada pointer. Pointer pada array. Tadi juga ya pointer pada array sudah. Nah, ini bisa dicoba di rumah modulnya. Oke, seperti biasa, saya akan kasih latihan dulu. Saya mau izin untuk menjawab yang nomor 3, Bu. Ya, silahkan di share screen ya. Yaitu apakah sudah terlihat, Bu, layarnya? Sudah. Nah, jadi seperti yang Bu instruksikan tadi di latihan soalnya itu kita di mana soalnya menginstruksikan untuk membuat yang menampilkan nama-nama bulan dari Januari hingga Desember dengan menggunakan array pointer. Jadi saya sudah melihat referensi dari codingannya Ibu, jadi kira-kira seperti ini untuk codingannya, dan jika di-run akan tampil seperti ini. Jadi sudah berurutan dari Januari hingga Desember. Oke. Benar ya? Nah, itu pakai pointer dia. Coba dikasih lihat codingannya dulu biar teman-temannya lihat juga. Coba ke atas. Nah, itu ya. Nah, kalau biasanya selama ini kan dari materi-materi sebelumnya yang sudah Ibu ajarkan, kalian kan pakai array ya. Biasanya kan char bulan, Januari, Februari. Nah, kalau array itu pun harus ada panjangnya ya, jumlah elemennya berapa, kayak 100 gitu. Tapi kalau dengan pointer, bisa seperti ini. Jadi kalian buat pointernya, terus tinggal tampilin aja gitu. Nggak perlu isi jumlah elemennya berapa gitu ya. Oke, bagus. Terima kasih, Bu. Ya, ada lagi mungkin yang sudah menjawab soal lain? Boleh, raise hand. Coba dulu soal nomor 1, tuh analisa dia nomor 2 juga.
Oke, silahkan Ngurah Manikan. Eh, Bu, saya mau nyoba jawab soal nomor 1. Oke, silahkan Kalau dijawab salah soal nggak apa-apa ya, Bu satu. ya. Nggak apa-apa. Soal nomor 1, di poin pertama itu soalnya jelaskan proses yang terjadi ketika baris 11 dieksekusi. Apa kegunaan operator simbol dan pada pointer? Eh, Pada baris ke-11 itu kan PX sama dengan pointer X. Itu artinya pointer PX berisi alamat dari variabel X, serta kegunaan operator seperti simbol dan, yakni untuk memanggil atau menampilkan alamat dari variabel X. Soal poin nomor 2, jelaskan maksud baris ke-14. Menurut saya, maksud dari baris ke-14 ini yakni untuk menampilkan isi atau nilai dari variabel X beserta alamat yang menyimpan variabel X tersebut. Serta soal nomor terakhir, soalnya adalah ganti baris ke-9 dengan float. Jalankan programmu, lalu amati apa yang terjadi. Setelah saya nyoba shortcode-nya ini, yang terjadi adalah error cannot convert int to float. Mungkin hal ini terjadi karena int yang awalnya itu kan, karena float itu tidak boleh dipakai, karena yang di atasnya itu kan int, Bu, yang ke baris ke-8, yang di bawahnya itu Ibu suruh ganti float. Mungkin karena tidak sesuai, jadi kalau mau pakai float di baris ke-8 itu harus pakai float juga, Bu. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, benar ya penjelasannya ya. Jelaskan proses yang terjadi ketika baris ke-11 dieksekusi. Nah, ini baris ke-11 ini, seperti yang tadi dijawab juga sama temannya, ya itu adalah sebuah variabel pointer dengan nama px. Itu di atasnya udah di baris ke-9 itu sudah dideklarasikan ya variabel pointer dengan nama px-nya. Kemudian px ini diberi nilai x dengan operator difference ya, difference gitu tulisannya. Operator difference ini adalah operator yang fungsinya itu adalah untuk melampilkan alamat dari variabel lain gitu, dari variabel x ini. Kan dia difference x gitu ya, kalau dibaca ini difference x atau dan x lah ya. Nah, dan x ini berarti nanti yang akan, kalau misalnya yang terjadi gitu prosesnya itu adalah si px ini akan menyimpan alamat dari si x itu. Jadi itu yang terjadi ketika baris ke-11 itu dieksekusi. Kemudian baris ke-14 tentunya itu adalah untuk mencetak ya, cout. Ada kata cout berarti untuk mencetak variabel x. Variabel x itu isi datanya berapa sih gitu, nilainya berapa. Nah, itu tentunya outputnya adalah angka 10 ya. Variabel x berisi data 10 gitu ya. Dan berada di alamat berapa. Nah, ini fungsinya adalah untuk menampilkan nilai yang terdapat pada variabel tersebut, serta kita bisa tahu alamatnya dia di mana gitu. Nah, untuk alamatnya sendiri dia pakai px di sini manggilnya. Kalau pakai dan x manggilnya gimana, Bu? It's okay ya, nggak masalah, sama aja. Px sama dan x itu sama saja. Nah, tapi kalau kalian lihat di sini, alamatnya dia pakai px ya. Pakai dan x juga boleh. Tapi pakai px juga bisa. Kenapa? Karena itu tadi, kalian lihat di baris ke-11. Nilai yang ada atau alamat yang ada pada variabel x itu sudah dioper juga gitu atau disimpan juga ke variabel px, sehingga ketika kalian memanggil variabel px pada baris ke-14 itu akan menghasilkan nilai yang sama ketika kalian memanggil alamat difference x ya. Nah, itu dia baris ke-14. Oke. Kemudian baris ke-9 itu kita disuruh untuk mengganti integer itu jadi float. Terus apa yang terjadi? Error ya. Hasilnya tadi error, benar kata temannya itu error. Kenapa? Karena itu tadi di sini kalau kalian lihat px itu kan harusnya integer juga. Di atas itu yang baris ke-8 itu kita mendeklarasikan x itu dengan integer. Kemudian kita ganti baris ke-9 dengan float. Baris ke-11 itu px-nya sama dengan dan x. Tentunya sudah beda ya. Sudah beda sudah beda tipe. Sudah beda tipe, sementara x itu nilainya sama dengan 10. Kalau kalian lihat ya di sana.
Nah, harusnya ketika kita mendeklarasikan sebuah variabel, itu harusnya pointernya juga sama. Jadi px itu kan pointernya dari x. Kalau variabel di awalnya atau variabel bukan pointernya dia integer, seharusnya variabel pointernya juga integer. Jadi kalau dirubah jadi float, yang terjadi adalah error ya. Nah, itu yang kira-kira ya. Benar ya, Lurah Mandikan. Baik Bu, terima kasih. Ada lagi yang lain? Sambil nunggu deh ya. Soal nomor 1 kan sudah dijawab ya. Nomor 1 udah dijawab. Sebentar. Nah, ini kan. Jelaskan proses terjadi ketika baris 11 dieksekusi. Udah dicoba nih ya. Coba nih. Buat di borlannya, terus kalian analisa gitu. Apa yang terjadi ketika baris ke-11 ini dieksekusi? Nih, kalau kalian lihat, saya perbesar dulu. Nah, ya. Di sini yang mana yang bukan variabel pointer? Kan yang x ya. Yang x ini bukan variabel pointer. Px ini variabel pointer. Nah, pada baris ke-11 kalau kalian lihat, ini variabel pointer nih. Terus ada x itu depannya dan ya. Difference. Ada operator difference. Saya ingatkan lagi, operator difference itu fungsinya adalah untuk mengetahui alamat dari variabel lain. Berarti kalau difference-nya di depan x, artinya kita bisa tahu nih alamat dari variabel x itu di mana gitu di memori kita. Nah, jadi apa yang terjadi jelaskan proses terjadi ketika baris 11 dieksekusi. Jadi proses yang terjadi itu adalah kita atau gini, variabel pointer px itu menyimpan alamat dari variabel x ya. Itu. Jadi variabel pointer px menyimpan alamat dari variabel x. Jelaskan maksud baris ke-14. Nah, ini tadi maksud dari baris ke-14 itu adalah jawab gitu ya. Maksud baris ke-14 itu kita menampilkan isi dari atau nilai gitu ya, bukan isi, nilai dari variabel x dan menampilkan alamat dari variabel px ya, variabel x melalui pointer px gitu. Kita menampilkan nilai dari variabel x nih ya, dan kita menampilkan alamat dari variabel x melalui pointer px. Jadi bisa, kenapa? Karena ini fungsi dari baris ke-11 tadi. Variabel pointer px itu menyimpan alamat dari variabel x. Jadi si x ini kalau baca yang ada sama dengan ini dari kanan ke kiri ya. Berarti difference x itu menyimpan nilai ke px. Kalau di pemrograman itu biasa baca tuh dari kanan ke kiri. Nah, ini artinya alamat di x itu disimpan ke px. 10 itu disimpan ke x. Jadi bacanya dari kanan ke kiri ya. Nah, kemudian ganti baris ke-9 dengan float. Jalankan programmu lalu amati yang terjadi. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi. Jika variabel bukan pointernya itu float, itu integer, seharusnya variabel
variabel pointernya juga integer. Jadi gini ya, kalau ini dia integer, tiba-tiba di sini pakai float, ya jelas nggak bisa kesimpan ya. Udah beda tipe soalnya, yang satu integer, yang satu float. Jadi kalau kalian bikin variabel bukan pointer dia integer, terus kalian mau bikin variabel pointernya, ya harus sama juga tipe datanya, nggak boleh beda ya. Kalau integer ya di bawahnya integer juga. Kalau di sini float baru bisa float ya. Oke, itu untuk soal nomor 1. Kemudian soal nomor 2, nah ini sama juga, sudah dicoba di Borlandnya. Ini kita analisa ya. Ini saya sudah buat di Borlandnya. Nah, saya giniin. Soalnya itu adalah nih. Apa beda kode baris ke-13 dan 17? 13 dan 17 berarti yang ini sama yang ini ya. Berarti yang atas ini. Berarti ini baris ke-13. Ini saya kasih keterangan ini baris ke-13 karena di Borland nggak ada angka gitu ya, untuk angka baris yang kayak di sini nih nggak ada. Jadi saya buat di sini baris 13, yang ini juga baris ke-17 biar nggak bingung ya. Jadi kita disuruh nyari tahu apa bedanya baris ke-13 dan baris ke-17. Yang ini apa bedanya sama yang ini? Nah, jelas beda ya. Bedanya adalah perbedaannya, kalau yang baris ke-13 ini, kita itu mengakses nilai dari variabel yang bukan pointer, yaitu X ya. Ini variabel bukan pointernya X. Kalau yang baris ke-17, ya kita mengakses nilai dari variabel pointer. Yang ini, variabel pointernya X ya. Variabel pointernya X itu adalah ini, PX. Jadi, itu bedanya ya. Cuman ketika dijalankan ya hasilnya akan sama ya. Nah, dia akan sama. Yang ini 10, yang ini juga 10. Yang membedakan adalah ngaksesnya lewat mana gitu. Yang membedakan adalah ngaksesnya lewat mana. Yang ini lewat variabel bukan pointernya, yang ini variabel pointernya. Jadi itu bedanya ya. Jadi perbedaannya adalah bedanya adalah baris ke-13. Saya hilangkan dulu zoom-nya. Baris ke-13 adalah proses mengakses nilai variabel, dari gitu ya, dari variabel bukan pointer. Sementara baris ke-17 adalah proses mengakses nilai dari variabel pointer. Itu aja bedanya. Baris 13 itu variabel bukan pointer, mengakses nilai dari variabel bukan pointer, sementara baris ke-17 itu adalah mengakses nilai dari variabel bukan pointer. Dari variabel pointer. 13 bukan pointer, 17-nya pointer ya. Kemudian bagaimana mengakses isi variabel pointer? Gimana cara mengakses isi dari variabel pointer? Kalau dari codingan ini yang mana kira-kira proses untuk mengakses isi variabel pointer? Tentunya yang ini ya. Mengakses isi, bukan alamat, isi. Yaitu baris ke-17 yang ini ya. Ini adalah cara untuk mengakses isi variabel pointer. Berarti caranya gimana? Dengan memanggil variabel pointernya. Caranya dengan memanggil variabel pointernya. Atau gini tahapannya ya. Saya kasih tahu tahapannya. Jadi tahapannya adalah yang pertama itu kita harus mengoper atau mengisi nilai kita mengisi nilai variabel pointer, bukan nilai ya, mengisi variabel pointer dengan alamat
dari isi variabel pointer px gitu. Variabel pointer px dengan alamat dari variabel x. Selanjutnya, setelah kita isi nilainya gitu ya. Ini proses yang ini ya. Px sama dengan dan x. Jadi pertama kita harus mengisi dulu gitu loh. Kita oper dulu alamatnya si x ini ke pointer px. Selanjutnya baru deh kita bisa panggil gitu ya. Setelah itu baru panggil dia. Setelah itu panggil variabel pointer px. Udah gitu aja cara mengaksesnya ya. Bagaimana cara mengakses data? Ini bukan yang alamat ya. Ini data alamat maksudnya. Bagaimana cara mengakses data alamat yang disimpan oleh variabel pointer? Jadi kita mau nampilin alamat yang disimpan oleh variabel pointer, bukan alamat variabel, bukan pointernya ya, bukan variabel x. Berarti kita mau cari alamat dari variabel pointer px. Nah, itu gimana cara untuk mengakses alamatnya? Ya, kalau ini kita jalankan, ya, variabel x berada di alamat sekian gitu ya. Variabel x berada di alamat 0x0019ff38, kan ini. Terus variabel px kira-kira di mana? Harusnya sama ya. Ya, cara ngaksesnya gimana berarti? Ya, kalian tinggal cout. Saya tambahkan lagi alamat dari variabel pointer px. Kita pakai n ya, kita pakai n px. Nah, kita coba, ya harusnya sama sih tuh. Nah, ini berbeda dia, alamat dari variabel pointer px 0019ff34. Harusnya sama dia. Bagaimana cara mengakses data yang alamatnya dari variabel pointer? Ya, ini caranya. Cuman dia beda alamat jadinya ya. Alamat dari variabel pointer px. Kalau saya ginikan, ini saya ginikan, ya sama berarti kayak di atasnya ya. Oh, sorry, harusnya nggak pakai dan. Kita langsung px aja. Kita langsung px ya, nggak perlu dan. Jadi ini ya, alamat dari variabel pointer px. Jadi sama ya. Caranya gimana berarti? Caranya adalah memanggil variabel px. Nah, ini dia caranya ya. Kita panggil variabel px. Baru hasilnya itu adalah alamat ya. Jadi sama kayak di atasnya. Pindahkan baris 15 dan 17 ke baris 10. Run ulang apa yang terjadi. Ini saya hapus saja biar nggak bingung. 15 dan 17. Berarti yang dua ini ya. Dua ini. Berarti yang ini baris ke-15. 15 sama 17 ini kita pindahin. Kita cut aja, kita taruh di sini. Baris ke-10. Yang ini berarti ya. Berarti yang ini turun ke bawah dia. Nah, gini berarti. Berarti yang terjadi adalah deklarasi aja, baru dia check out ya. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Dan mengapa gitu pertanyaannya. Oke. Jadi yang terjadi adalah seperti ini outputnya. Variabel x berada di alamat sekian gitu ya. Ini artinya apa? Artinya variabel tersebut atau nilai dalam variabel itu bersifat null ya. Null atau nol ya. Nol dia ya. Nah, ini nol nih. 0,x000 ini dia random gitu. Tapi nol dia. Karena kan belum ada nilainya. Nilai dalam variabel itu bersifat null. Kenapa? Karena belum diisi nilai ya. Kita belum isi nilai, kita baru deklarasi variabel saja. Tapi kita udah nanyain alamatnya di mana. Nah, untuk
pengalamatan, karena kita belum ngeset nilainya itu berapa, ya dia nyiapin dulu tuh. Oh kamu saya siapin tapi di alamat 0 dulu ya gitu. Jadi siapin dulu di alamat 0 ya. Ya yang jelas yang eksekusi yang ini udah nggak jalan. Nilai variabel X diakses melalui pointer ini enggak ya. Kenapa? Karena ininya di bawah. Ini di bawah soalnya. Jadi ini di atas, ya mungkin masih bisa ada outputnya. Jadi outputnya hanya sampai ini. Sorry, mana tadi? Outputnya hanya sampai variabel X berada di alamat sekian. Itu. Kenapa? Ya, karena nilai variabel itu bersifat null ya. Kenapa? Karena kita belum memberi nilai ke dalam variabelnya. Sehingga kita hanya diberikan alamat memori. Itu pun alamatnya adalah 0 ya. Nah, itu kira-kira jawabannya untuk soal nomor 2. Jadi dia menganalisa ya. Jadi kalau di awal kalian hanya deklarasi seperti ini, terus kalian mau nampilin gitu ya, variabel X ini berada di alamat berapa, ya dia pasti hasilnya adalah 0x000 itu tadi. Jadi tetap diberikan alamat, hanya saja 0 gitu ya, null dia, kosong gitu. Karena belum ada nilai, kecuali sudah kalian kasih nilai, ya seperti ini lengkap dia ya, lengkap seperti ini, terus X-nya dikasih nilai 10, baru deh dikasih tuh alamat yang lengkap sama dia. Oke, itu kira-kira saya rapi lagi sekali biar hilang ininya. Nah, terus soal nomor 3 tadi udah ya. Ini sudah terjawab soal nomor 1, nomor 2, terus nomor 3. Gunakan fasilitas array pointer untuk membuat tampilan nama-nama bulan secara urut dari bulan Januari sampai dengan Desember. Itu dijawab sama temennya ya. Itu dijawab sama temennya, itu berarti tinggal kalian buat kayak gini aja. Integer gitu, kemudian nama hari ya. Berarti bintang gitu ya, bintang, nama hari. Jangan lupa buka, tutup, kurung kurawal. Senin, kemudian Selasa, setelah itu Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Integer 6 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oke, nah itu sudah, kita sudah deklarasi variabel pointer. Selanjutnya ngapain? Untuk nampilin kita pakai perulangan ya. Integer. Sebentar, ini nama hari apa nama bulan? Nama bulan, kok saya malah buat nama hari? Sorry ya, harusnya Januari, Februari, Maret, April, Mei ya. Saya buat nama bulan, nama hari. Januari, Februari. Nah ini banyak ya, Februari, Maret, kemudian April. Saya buat sampai April aja lah ya. Nanti sisanya kalian lanjutin sendiri deh. Banyak banget soalnya, udah 12 ya, males. Integer I sama dengan 0. I-nya kurang dari, ini kan karena ada 4 data saja, saya I-nya kurang dari 4. Kemudian I-nya plus ya. Untuk sisa bulannya buat sendiri nanti kayak sama aja kok, tinggal lanjutin aja gitu. Terus I-nya ini ganti jadi I-nya kurang sama dengan 12 berarti. I-nya kurang dari 12 ya. Nah, di sini baru kita tampilin ya cout. Ini bukan nama hari tapi nama bulan. Nama bulan, terus ini cout jadinya nama underscore bulan. Nah, ini kita coba cout tmdl. Oh iya, ini kok integer saya buat char ya harusnya. Sorry, karakter dia. Nah ini malah nampilin alamat ya. Dia malah nampilin alamat nih. Berarti bukan gitu.
Ininya lupa saya, I-nya lupa. Jelas alamat yang ditampilin sama dia ya. Karena elemennya belum saya kasih. Nah ini dia error nih. Di mana kira-kira salahnya nih? Error ya. Bentar, ini integer I-nya sama dengan 0. Char nama bulan. Oh, mungkin karena ininya mungkin ya. Saya I-nya 12, coba I-nya 4 deh. Nah, udah ya. I-nya saya buat 12 soalnya tadi. I-nya kurang dari 12. Cuma nanti kalau kalian jawaban yang benar tuh ya I-nya kurang dari 12 ya. Karena kan jumlah bulan itu ada 12 bulan. Nah, ini saya bikin cuma 4 bulan aja biar cepat. Nah, ini harusnya dilanjutin ada April terus Mei gitu ya. Mei, Juni, Juli, Agustus, kemudian Agustus, kemudian September, Oktober, November, akhir itu Desember. Nah ini bukan 4 lagi tapi ininya 12. Ini kalau kalian maksain 12 kayak tadi jadi errornya ya. Ini kalau saya nggak isi I, nanti dia nggak nunjuk ke elemen, yang keluar ya tentunya alamatnya. Tuh alamatnya, di alamat yang sama ya. Ya jelas dong di alamat yang sama. Karena array dia ya, array pointer, jadi kombinasi array sama pointer. Jadi dia di dalam alamat yang sama nih, nyimpennya di satu kotak gitu, di satu rumah, terus isinya 12 orang kayak gitu modelnya ya. Di satu rumah isinya 12 orang kayak gitu dia jadinya. Nah ini jadi kita harus tambahkan I biar menuju ke elemen indeks keberapa gitu. Nah ini dia jawabannya ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus sampai Desember. Nah itu untuk soal ketiga juga udah dijawab sama temannya ya. Lanjut soal nomor 4. Buatlah program dengan pointer sehingga menghasilkan output sebagai berikut. Nah ini pakai perulangan juga, cuman formatnya mungkin agak beda. Formatnya agak beda, pakai printf aja ya di sini. Pakai printf. Ini saya giniin dulu. Saya kecilin. Nah ini. Itu cout gitu ya, cout. Biar mirip bintang-bintang, slash, pagar-pagar gitu, program antrian CS. Nah gini deh, program antrian CS. Sudah tuh bikin header dulu ya. Kemudian habis saya bikin header, ini jangan lupa di NTL ya, biar enter ke bawah dia. Baru kita char bikin tuh char nomor antrian array ya, nomor antrian, kemudian nomor antriannya itu 5. Nomor antriannya 5 karena ABCDE ada 5 ya, ada 5 data berarti A, B, kemudian C, setelah itu D, terakhir E. Nah begini, A, B, C, D, E. Baru kemudian habis kita deklarasi array, kita pakai pointer ya, pointer antrian atau ptr antrian. ptr antrian sama dengan kita ambil gitu, kita simpan alamatnya. Oke, n di sini 0 ya, mulai dari indeks 0. Nah ini kan ini bisa dibuat gini juga sebenarnya, bintang ptr antrian sama dengan nomor antrian tanpa dan itu boleh juga, tapi biar kalian nggak bingung saya kasih gini aja. Jadi nanti otomatis alamat dari indeks 0 dulu gitu disimpan, alamatnya A dulu berapa itu disimpan ke sini dulu. Ini inisiasi awal ya,
Baru setelah itu pakai for ya, ulangan dia. For di sini, kemudian integer i sama dengan 0, i-nya kurang dari 5 karena ada 5 data, i-nya plus. Nah, di sini kita pakai printf deh ya. Kita pakai printf. Printf itu sama dengan cout ya. Printf itu sama aja dengan cout. Pelanggan dengan nomor antrian. Pelanggan dengan nomor antrian untuk manggil A-nya di sini. A-nya ini gitu, biar dia di sini, itu kita bisa gunakan %C ya. %C. Silahkan ke loket. Silahkan ke loket ya. Kemudian untuk ENDL-nya kita bisa pakai /n begini. Untuk enter tuh bisa pakai /n atau pakai ENDL. ENDL kayak gini atau /n ini sama aja dia. Kemudian koma baru kita panggil pointernya. Pointer ptr ini di sini ya. Baru ptr bintang gitu ya, bintang ptr antrian. Nah, itu baru pelanggan nomor. Kemudian selanjutnya itu kita panggil saat ini CS sedang gitu ya. Printf saat ini CS sedang melayani %C lagi, %C kemudian /n baru ptr ini ya, ptr antrian titik koma, kemudian printf lagi, sesuaikan nama ini, tekan enter untuk next. Tekan enter untuk next ya. Tekan enter untuk next. Selanjutnya baru ini ya. Nah, ini ada get. Di sini ada fungsi ya, penggunaan fungsi atau metode di Borland itu banyak banget, ada get char, get string. Get char itu apa namanya? Untuk memanggil char. Untuk memanggil charnya ya. Kita bisa pakai fungsi get char. Itu sebenarnya ada fungsi-fungsinya begitu. Get char baru ptr antrian. Nah, gini. Sorry. PTR antrian plus ya, jadi biar nambah dia. Nah, kita coba jalankan. Nah, dia begini nanti. X B next. Nah, gitu dia. Nah, memang khusus dia harus formatnya seperti ini ya. Yang membedakan dia hanya format tampilannya. Biasanya pakai cout, tapi di Borland tuh bisa pakai printf juga. Terus ada fungsi seperti get char ini. Ini kalau misalnya saya hilangkan, apa yang terjadi? Nah, dia akan seperti ini. Jadi nggak bertahap gitu ya, tidak bertahap. Itu kalau dihilangkan. Kalau ini dibiarin, ya dia mau ya enter. Itu jadi fungsinya get char ya. Kalau kita nggak isi get char, itu dia akan tampil semua langsung. Kalau pakai get char dia kayak antrian next, enter baru dia next gitu. Oke, itu kira-kira untuk soal nomor 4 ya. Gimana? Mohon maaf Bu, memotong. Saya ingin bertanya Bu, kalau misalkan selain kalau kita memakai cout di sana bisa Bu? Selain memakai cout?
Maksudnya? Ya kan tadi Ibu makainya printf itu. Kalau Heeh. misalnya pakai cout bisa nggak Bu? Pakai checkout bisa, bisa aja sih pakai checkout ya. Cuman gini, kita nggak bisa pakai persen C ini gitu. Jadi lebih gini ya, lebih ribet. Kalau misalnya saya pakai checkout di sini, berarti dia harusnya begini. Checkout pelanggan dengan nomor antrian. Nah ini nggak bisa nih. Ini manggil ininya yang susah ya. Kita coba deh. Pelanggan dengan nomor antrean, berarti begini dia. Kemudian nomor antrean I, ini berarti. Kemudian silahkan ke loket. Silahkan ke loket ya. Ini hilang berarti. Ini jadi bintang PTR antrian. Nah ini nggak begini, kita kasih NDL di sini. Nah ini saya coba dulu. Bisa aja sih, bisa kok checkout, tapi begitu dia formatnya ya. Ini tinggal diganti aja, ini checkout, ini juga. Ini berarti persen C-nya hilang, jadi begini. Sorry, ini begini. Kemudian kita panggil nomor antrian I. Setelah itu baru PTR antrian. Jangan lupa di NDL dia. Bintang PTR antrian. Kemudian ke NDL ya. Ini juga sama, checkout. Begini. Kita coba jalankan. Nah, nih saat ini saya sedang melayani ini 2 kali dia. Saat ini CS sedang melayani ini saya hilangkan. Pelanggan dengan antrian A silakan ke loket. Saat ini CS sedang melayani, enter. Oh ini dia 2 kali ya. Ini berarti nggak usah pakai gini. Ini tinggal kita panggil PTR antrian hilang. Hilangkan. Coba dulu. Nah, udah. Kalau dia pakai checkout gini dia jadi. Sudah? Ya Bu, terima kasih Bu. Oke. Kalau checkout dia kayak gini ya. Kalau printf yang kayak tadi. Jadi pakai gimana aja bisa sih sebenarnya. Mau checkout, mau printf. Cuman ya memang formatnya agak beda. Kalau checkout dia seperti ini. Ya. Nah, ini udah yang yang nomor 4. Selanjutnya ini yang nomor 5. Buatlah program yang akan menampilkan nama hari sesuai dengan angka yang dimasukkan menggunakan fasilitas pointer. Nah, ini baru nama hari ya. Tadi nama bulan, yang ini nama hari. Jadi dia menerima inputan dari user nih. Ada inputan dari user. Jadi bisa kita bayangkan berarti programnya si user itu nginputin angka. Jadi dia hari keberapa, misalnya angka 1 diinputin, berarti hari Senin nanti outputnya. Nah, berarti ada fasilitas switch case di sini ya. Ada switch case-nya di sini. Nah, ini udah ya nomor 4 berarti ya. Oke, ada switch case sekarang. Pertama, kita kan tahu tuh checkout berarti kalau sama kayak materi-materi sebelumnya, masukkan gitu ya, masukkan hari atau kode hari gitu. Masukkan kode hari.
Itu inputannya berarti dari angka 1 sampai 7. Kalau angka 8 error dia nanti muncul ya, pesan error dia muncul ya. Oke, kemudian check-in kode ya. Sebelumnya kita harus deklarasi dulu kode ini. Kode ini kita kasih tipenya integer karena dia kan berupa angka 1 sampai 7 ya. Integer kode. Oke. Nah, kalau sudah cout masukkan kode hari, in kode. Selanjutnya kita deklarasi pointer char nama hari. Sama dengan ini ya. Senin, kemudian Selasa, setelah itu Rabu, kemudian Kamis, Jumat, Sabtu, terakhir Minggu ya, Minggu. Oke, kurung tutup. Udah nih, kita sudah deklarasi pointer. Nah, karena dia ini kan konsepnya switch case nih. Nah, ini tolong diingat lagi konsep switch case itu seperti apa. Dia merupakan bagian dari percabangan. Percabangan ada dua ya. Ada if else sama ada switch case. Kalau if else itu bedanya sama switch case apa gitu. Mungkin ada yang lupa ya. Saya ulangi lagi. If else itu digunakan ketika data itu kita mencari range ya. Misalnya kayak mencari nilai. Range itu maksudnya gini, kayak kalian disuruh menentukan gitu ya. Silahkan tentukan apakah mahasiswa tersebut lulus atau tidak gitu ya. Lulus atau tidak dengan range nilai. Kalau dia lebih dari 70, maka orang itu lulus. Nah, itu range namanya. Kalau lebih dari 70 dia lulus, tapi kalau dia di bawah dari 70 gitu, itu dia tidak lulus. Itu range. Kayak ngitung nilai gitu ya. Dia lulus apa enggak? Itu ada range-nya, range. Jadi range itu maksudnya kalau lebih dari 70 berarti 71 ya dia lulus berarti. Kalau 78 dia lulus, 90 berarti lulus. Nah, itu range namanya. Ada apa namanya? Range nilai lah dibilang ya. Itu if else. Kalian pakai if else. Tapi kalau datanya berupa data tunggal, jadi ketika orang itu menginputkan gitu ya. Dia menginputkan misalnya angka 2 gitu. Yang tampil di layar itu cuman ada satu data aja. Kayak hari misalnya nih ya, kayak angka 2 berarti hari apa tuh di hari kedua itu? Hari Selasa. Nah, dia inputannya tuh outputnya tuh satu begini gitu ya. Jadi dia nggak ada range-nya, dia data tunggal. Nah, itu kita pakai switch case. Bukan if else ya, tapi pakai switch case. Karena dia data tunggal, nggak ada range-nya gitu. Pokoknya angka 2 tuh ya Selasa. Bulan pertama tuh Januari. Kan nggak mungkin bulan pertama ada 2 ya. Januari sama Februari gitu kan bukan bulan pertama dia Februari. Tapi Februari itu bulan kedua. Nah, kalau sudah seperti itu, kita mencari data tunggal seperti itu. Di kasusnya dia data tunggal, berarti kita gunakan switch case ya. Nah, di kasus ini kita gunakan switch case. Jadi nggak pakai if else ya, tapi switch case. Pertama kita switch dulu. Switch apanya yang di switch? Kodenya ya. Kode dari ini, inputan dari user. Kode yang ini kita switch di sini. Switch, kurung buka, kurung tutup. Bikin dulu strukturnya biar nggak kelupaan. Case pertama, karena switch case ya, case 1 ya. Ini Senin berarti. Nah, caranya kita buatnya cout nama hari ke indeks ke 0. Jangan lupa di break ya. Ini strukturnya memang strukturnya dari penulisan switch case. Jadi tiap di akhir kita break. Case kedua itu cout nama hari indeks ke 1 ya. Jangan lupa di break. Kemudian case 3. Cout nama hari indeks ke-2. Di break lagi. Nah, ini untuk seterusnya saya copy paste saja biar cepat. Nah, dia emang nggak rapi ya, jadi harus dirapikan lagi. Harus dirapikan memang sama ininya. Case 1, 2, 3, yang ini case 4 berarti ya. Ntar dulu biar ada space. Case 4, cout nama hari indeks ke-3. Ini indeks ke-4, indeks ke-5, indeks ke-6,
case 1, 2, 3, 4, ini 5, case kelima, kemudian case ke-6, case ke-7. Dah, ini yang terakhir kita pakai default ya. Default itu nanti fungsinya kalau orang itu, si user nginputin lebih dari angka 7, lebih dari inputan 1 sampai 7, misalnya 8 gitu, ya dia harus ada pesan error ya. Cout, inputan salah ya. Inputan salah. Inputan hanya dari 1 sampai 7. Itu pesan errornya ya. Baru kita break lagi sekali. Dah. Nah, ini kira-kira kita pakai switch case di sini. Case 1, jadi kalau ketika orang inputin angka 1, dia akan menampilkan nama hari pada indeks ke 0. Kalau dia nginputin case 2, gitu ya, angka 2 berarti dia nginputin nilai elemen array pada indeks ke 1. Nah, ini dia pakai pointer ya. Kita nyimpannya pakai pointer. Kita coba. Oke, ada error. Oh ini, saya kelupaan di sini. Nah, gini. Define symbol nama hari, sorry. Ini saya hilangin aja deh. Ini deh. Nggak pakai underscore ya, biar nggak ribet ngitung dia ngubah di bawahnya ini. Oke, kita coba. Masukkan kode hari, ya kode angka 4. Hari Kamis, bener ya. Terus mau nginputin lagi. 7 hari Minggu, bener ya. Terakhir, misalnya mau nyoba 10 ya, 10 ya inputan salah, inputan hanya dari 1 sampai 7. Ya, itu dia penggunaan switch case ya. Jadi switch case bisa dikombinasikan sama pointer. Nah, gimana? Ada yang bertanya? Apa nih? Komang Staradi? Izin bertanya. Ya. Dari tadi kan kita nggak pakai if else kan, kita hanya pakai switch case untuk di permasalahan yang tadi. Tapi apakah bisa pakai if else, Bu? Soalnya tadi saya coba untuk nomor 5, tadi saya coba if else itu bisa gitu. Oke, if else bisa sebenarnya, cuman kan gimana ya, ribet gitu loh, mikirin logikanya itu ribet. Kalau untuk data tunggal itu ya memang biasanya pakai switch case, pakai if else juga bisa sebenarnya kok. Pakai if else tuh bisa. Cuman ya gitu, fungsinya ya nggak sesuai ya. Kalau kayak switch case ya dia memang untuk data tunggal, kalau yang if else yang ada range-nya gitu. Kita mencari range. Sementara di sini kan sudah ditentukan bahwa kalau kita nginputin angka 7 ya yang keluar itu hari Minggu gitu. Kecuali bisa ya kita nginputin angka 7 yang keluar itu bisa Minggu, Senin, Selasa, Rabu gitu misalnya outputnya, ya nggak masalah pakai if else gitu. Lebih kayak ke penggunaan sih. Nah, kalau kamu sendiri udah berarti nomor 5 itu sudah pakai if else? Sudah ada outputnya? Iya sudah ada, Bu. Cuman ada kesalahan sedikit pas waktu run-nya itu dia nama tunjukkan hari itu dia double, tulisannya double gitu, nggak cuma satu. Oh gitu, coba bisa di-share, mungkin bisa di-share coba ininya, jawabanmu. Oh iya, Bu, sebentar, Bu ya. Ya, kita lihat sama-sama gitu. Kita cross check kira-kira errornya di mana. Karena kebetulan ini temennya nyoba pakai if else ya. Nggak masalah kalau pakai if else, memang bisa pakai if else. Cuman ya itu logikanya ya kalian lebih ekstra jadinya berpikir. Kalau pakai switch case kan ya udah, dia kan sudah pasti gitu data tunggal. Kalau inputin angka berapa ya hasilnya itu aja gitu, satu itu aja gitu. Sudah kelihatan, Bu? Oke, sudah. Yang saya coba tadi sih seperti ini, Bu. Cuman pas saya run, di sini dia inputkan kode itu dia banyak banget. Tapi pas saya coba masukin angka 3, itu muncul hari Kamis gitu, Bu. Ya. Kenapa? Karena kamu pakai for ya. Ada for kan tuh? Iya, ada. Nah, itu udah bedanya sama switch case. Kalau bisa teman-teman lihat tadi ya. Kalau pakai if else itu kamu harus pakai for. Ya. Kamu pakai for. Kenapa? Kenapa kok pakai for, Bu? Ya, karena kamu kan pakai array. Itu array dia sebenarnya, pointer array ya. Ini kan sudah kombinasi pointer sama array nih. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dan untuk menampilkan
elemen atau nilai dari sebuah array itu kita perlu yang namanya perulangan, kan gitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Bisa memang kalau kamu lihat di sana tadi mau nginputin angka 3 bisa ya hari Kamis. Cuman yang terjadi adalah kalimat yang cout itulah dia yang gini ya, apa namanya? Banyak jadinya ya. Cout Oh iya. inputkan kode gitu. Itu yang jadinya muncul sebanyak 7 kali gitu. Kalau tadi pakai switch case kan udah case 1 nggak perlu for dia ya, nggak perlu perulangan gitu. Bisa, cuman ya itu tadi Oh iya iya. berulang jadinya yang cout-nya dia berulang jadinya gitu. Oh iya Bu, paham. Mm-mm. Nah, itu bisa kok dengan cara if itu i sama dengan 0 dia Senin, i sama dengan 1 biasa. Bisa sih, cuman ya itu tadi karena dia berulang otomatis inputkan kode itu yang muncul juga sebanyak 7 kali dia. Oke, baik Bu. Oke. Nah, itu ya tadi ya sudah em, kita sudah bahas berarti semua soal latihannya. Memang kalau pointer itu memang membingungkan di awal, memang kalian harus banyak latihan. Dibaca lagi gitu materinya berulang-ulang. Terus coba diorek-orek gitu, diilustrasikan di kehidupan nyata itu seperti apa. Intinya seperti yang Ibu bilang tadi itu ya kalau kita sudah bisa mendapatkan alamat seseorang kan gampang kita ke rumahnya dia. Itu juga yang di konsep pointer ini. Kita bisa memberikan nilai gitu atau nilai ke variabel lain dengan mengambil nilai dari variabel orang lain juga gitu. Tanpa perlu kita harus inisialisasi lagi gitu ya. Kita bikin lagi variabel baru, kita kasih nilai baru gitu. Kita bisa ngambil nilainya itu hanya dengan mengakses alamatnya, terus dari alamatnya itu kita oper nilainya gitu ya. Nah, itu kira-kira untuk pointer. Oke, saya rencananya itu minggu depan mau kasih kalian kuis ya. Kuisnya itu materi dari awal. Dari awal ada array 2 dimensi, structure, sama ini yang terakhir pointer. Jadi untuk kuisnya sendiri itu pilihan ganda ya. Kuisnya pilihan ganda saja. Itu minggu depan. Saya akan kasih di awal perkuliahan. Untuk minggu depan kita masuk lagi materi baru itu link list ya. Jadi padat ini, struktur data ini memang padat sekali. Link list 2 kali pertemuan. Setelah itu baru UTS di pertemuan ke-8 ya. UTS juga tentunya kalau materi UTS ya saya kasih dari array, itu array ada, structure itu ada, kemudian link list juga ada ya. Kalau link list itu sebenarnya sudah ada pointer di sana. Makanya kenapa kalian belajar pointer dulu, karena nanti pas pakai link list itu dia mengandalkan si pointer gitu. Dia pakai pointer ini gitu. Dia nongol lagi si pointer ini di materi link list gitu. Oke, saya absen dulu deh ya. Selamat sore Bu. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bu. Ya, selamat sore.